Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afifah Halimatus Hadiah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan kembali para tokoh nasional dan tokoh daerah. Salah satunya tokoh yang akan saya ceritakan yaitu tokoh yang bernama Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Ia lahir di Katanopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918 dan ia wafat di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000 pada umurnya yang ke-81 tahun. Abdul Haris Nasution adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Selamat dari upaya penculikan tersebut, namun Nasution harus kehilangan putranya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution beserta ajudannya yang bernama Letu Piera Tandean. Nasution merupakan konseptor dua fungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958 yang kemudian diadopsi selama pemerintah Soeharto. Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan alasan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil. Tetapi pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatorian militer. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahi pada tanggal 5 Oktober 1997 saat ulang tahun ABRI. Abdul Haris Nasution memulai karir di bidang militer dengan menyelesaikan pendidikan Corps Applauding Reserve Officers atau KORO KNIL atau Kors Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung dengan pangkat Vendrig, pembantu letnan calon perwira. Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Nasution mulai karir dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pangkat dan jabatan yang tinggi. Sejak tahun 1945 sampai dengan 1948, dia menyandang pangkat sebagai kolonel. Ketika Nasution diangkat sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1948, pangkatnya kembali dinaikkan menjadi Jenderal Mayor. Namun, akibat pelaksanaan rasionalisasi dan reorganisasi tahun 1948, pangkatnya kembali turun setingkat lebih rendah menjadi kolonel dan diberi jabatan Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara atau MBT. Dia kemudian ditugaskan sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa atau PTTD sesuai Perang Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1949, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sayangnya, Nasution sempat dibebaskan dari jabatan ketika terjadi peristiwa perbedaan pendapat antara Angkatan Darat dan Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab Parlemen dianggap terlalu mencuri urusan internal Angkatan Darat. Akan tetapi, setelah nonaktif, Nasution malah aktif dan menulis buku dan mendirikan partai politik Ikatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.